Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita berada di weekend hari ini tanggal 22 Oktober 2023. Jadi thank you banget ya teman-teman yang sudah selalu support channel ini. Nggak terasa 15.000 subscriber. Kita udah update selalu untuk analisa pagi sejak setahun kemarin teman-teman. Jadi total videonya udah ada 371, itu menandakan kita udah konsisten update ya setiap pagi. Itu ya sebuah pencapaian yang menurut saya sangat-sangat eh, ya membanggakan mungkin buat diri saya pribadi teman-teman. Jadi thank you banget buat supportnya. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan hari ini teman-teman, karena hari ini weekend, hari Minggu ya. Kita akan langsung lihat dari next week kira-kira ada news apa aja. Dari hari Senin itu nggak terlalu banyak news yang memberikan impact. Hari Selasanya baru mulai ada beberapa data. Salah satunya ada Eurozone Composite PMI, data PMI untuk wilayah Uni Eropa. Kemudian juga ada Manufacturing PMI untuk daerah Inggris juga, teman-teman. Kemudian ada speech dari Presiden Lagarde, Christine Lagarde akan bicara nih sebagai perwakilan dari European Central Bank. Kemudian di hari Rabu kita akan dapat data dari Amerika Serikat. Ini ada new home sales, penjualan rumah baru, kemudian juga ada crude oil inventory, mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari dolar. Terus di hari Kamis itu akan ada data soal Euro Leader Summit. Kemudian Jerome Powell akan speech lagi di hari Kamisnya. Kemudian Presiden Christine Lagarde dari European Central Bank juga akan speech, memberikan efek yang mungkin akan sangat-sangat volatile buat market. Lalu dari Amerika Serikat akan ada rilis data soal GDP mereka, produk domestik bruto. Kemudian juga ada initial jobless claim. Terus beberapa member FOMC juga bakalan speech teman-teman di hari Kamis nanti. Kemudian di hari Jumatnya akan ada data soal PCE, Price Index. Oh oke, Core PCE dan juga PCE teman-teman untuk Amerika Serikat. Wah, minggu depan ini bakalan sangat-sangat volatile nih kelihatannya teman-teman. Jadi waspada ya teman-teman buat yang trading. Oke, itu dari kalender ekonomi, lumayan banyak news yang mungkin akan memberikan impact, terutama menjelang hari Kamis sama Jumat, itu bakalan volatile banget, teman-teman. Dan sekarang aku ajak teman-teman untuk melihat gimana sih Fed Rates Monitor Tools-nya, gimana sih kondisi dari market saat ini secara overall. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, saat ini kepercayaan dari konsensus itu meyakini bahwa pada pertemuan FOMC tanggal 2 November 2023 atau sekitar 1 minggu, 3 hari, 20 jam, 8 menit nanti, The Fed berpotensi akan menahan suku bunganya di kisaran 5,5%, teman-teman. Artinya tidak ada kenaikan suku bunga kalau kita melihat dari forecast daripada data ini, teman-teman. Tapi yang menurut saya menarik adalah ada 0,1% anggota Fed yang sudah mulai dovish. Wah, kalau kita lihat dari forecastnya dari sebelumnya 5,5% ya, itu ada 0,1% yang yakin The Fed akan mulai menurunkan suku bunga menjadi 5,25%. Artinya, kenaikan suku bunga yang terjadi sebelum-sebelumnya ini sudah cukup, teman-teman, dan di 5,5% sudah terbukti menurunkan inflasi. Ini merupakan sebuah kabar yang bagus banget buat market. Lalu apa pertimbangannya? Sebenarnya sih The Fed sudah menyatakan dalam pidatonya waktu minggu lalu ya, teman-teman. Minggu lalu Jerome Powell itu sudah sempat untuk berpidato dan kurang lebih melihat bahwa situasi perekonomian saat ini itu memang sudah terbilang cukup tertekan. Perekonomian udah mulai lesu disebabkan karena kebijakan tightening yang dilakukan The Fed dengan agresif menaikkan suku bunga di awal-awal, teman-teman. Di tahun lalu mereka udah agresif dan sekarang mereka udah mendekati puncaknya. Dan terbukti di suku bunga 5,5% itu sudah berhasil menurunkan inflasi.
Yang menjadi faktor kenapa inflasi turun itu bukan hanya soal suku bunganya, tapi yield obligasi. Yield obligasi untuk ya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun itu terus mengalami kenaikan dan investor itu semuanya pada beralih ke market obligasi Amerika Serikat baik yang jangka menengah ataupun yang jangka panjang. Jadi ini bisa merupakan atau bisa menjadi sebuah faktor kenapa inflasi berhasil diredam. Orang-orang nyimpen uang mereka di deposito ataupun di obligasi itu sama-sama memberikan impact terhadap menurunnya balance sheet, menurunnya uang yang beredar di market, sehingga kalau uang beredarnya semakin berkurang, maka daya beli masyarakat pun juga akan semakin berkurang. Dengan demikian inflasi akan mengalami penurunan secara bertahap. Jadi ini merupakan sebuah good news kalau kita melihat dari Fed Rate Monitor Tools. Semoga kedepannya jumlah persentase yang dovish makin lama makin bertambah. Nah, teman-teman, kita masih dalam posisi perang ya. Ukraina Rusia masih perang, kemudian dari Timur Tengah ada Israel dan juga Palestina. Tentara Hamas itu masih berperang juga. Kemudian kabarnya Tiongkok, Cina, dan juga Taiwan itu udah mulai panas lagi. Jadi, wah kacau ya, kelihatannya kacau ya. Tapi justru dalam posisi bad time seperti ini, itu adalah fase terbaik untuk kita melakukan akumulasi. Khususnya bagi teman-teman investor, karena diskon besar-besaran pasti terjadi. Dan itu adalah kesempatan kita untuk pungut balik barang-barang yang udah turun, tapi dengan fundamental yang masih cenderung bagus. Itu teman-teman. Kalau kita lihat dari Crypto Fear and Greed Index. Saat ini kondisinya lagi dalam posisi greed. Artinya market cukup rakus, teman-teman. Cukup rakus untuk melakukan akumulasi pembelian setelah dalam posisi netral yang cukup lama terjadi ya, kurang lebih sebulan terakhir. Market mulai hawkish. Bukan hawkish, tapi mulai agresif. Mulai agresif, mulai greed. Apa faktornya? Kemarin beritanya adalah SEC itu kalah telak, teman-teman. Kalah telak dari banyak sekali perusahaan. Salah satunya ya yang paling besar adalah Ripple. SEC sudah dinyatakan kalah di awal, tapi mengajukan banding. Ternyata bandingnya ditolak, dan sekarang mereka udah kalah. Udah menyerah ya, teman-teman. Udah nggak bisa banding lagi karena Hakim Torres sendiri itu tidak mengiyakan apa yang menjadi tuntutan daripada The Fed sendiri. Market sangat-sangat positif disebabkan karena kekalahan Fed yang beruntun ini. Jadi potensial yang menjadi pemicu bull run nanti yaitu ETF Bitcoin itu semakin lama semakin banyak digaungkan oleh para media. Hati-hati juga karena ini berpotensi menjadi sebuah ajang untuk media bikin FOMO juga, teman-teman. Jadi saran saya sih nggak terlalu FOMO, tetap invest dengan kepala dingin. Kalau ada kenaikan ya syukur, teman-teman bisa pungut balik ketika memang market ada koreksi nanti. Jadi gitu sih untuk outlook secara umumnya. Lalu kita akan lihat gimana dari kondisi makro dan juga news dari Bitcoin sendiri. Yang pertama, ini ada Yuan China yang menjadi alat pembayaran terbesar nomor 2, teman-teman, dalam penyelesaian perdagangan melalui SWIFT. Jadi, ini adalah sebuah fakta yang bisa dibilang sangat-sangat luar biasa. Yuan sekarang udah menjadi mata uang nomor 2, masih di bawah dari Amerika Serikat US dollar, teman-teman, dan tentunya ini merupakan salah satu mata uang yang bisa menjadi alternatif. Apalagi mereka kan join sama Bridge ya. Join sama Bridge, jadi bisa dibilang untuk kekuatan daripada Yuan Cina ini masih terbilang sangat kuat meskipun kabarnya Cina mengalami kondisi ekonomi yang parah banget. Properti di sana parah, kemudian juga ada kepanikan dan juga ancaman bank run, teman-teman. Jadi situasinya kacau banget. Kemudian kalau kita lihat dari news yang lain, ini ada sebuah wawancara dari Jerome Powell yang aku coba untuk lihat lagi, teman-teman. Eh Kurang lebih Jerome Powell melihat kondisi perekonomian saat ini memang lagi lesu-lesunya, dan dari analis sendiri meyakini bahwa Fed sendiri berpotensi untuk tidak akan hawkish lagi. Tidak akan hawkish lagi, dan yang menjadi penopangnya adalah
Ya, jadi Jerome Powell sudah not hawkish dan yang di-push saat ini adalah obligasi jangka panjang 10 tahun teman-teman yang mana yieldnya sudah mencapai 5%. 5% yield obligasi itu menarik banget karena kan normalnya ya cuma paling 2% maksimal atau di bawahnya. Jadi ketika posisi sekarang kalau kita lihat dari yield obligasi 10 tahun ya itu udah mencapai 5,001%, di mana ini tertinggi bahkan melampaui seperti krisis subprime mortgage di tahun 2008 kemarin. Jadi yieldnya udah sangat-sangat tinggi dan investor akan sangat-sangat tertarik sama obligasi. Gitu guys. Dan ini menjadi faktor penting untuk menurunkan yang namanya inflasi untuk kedepannya. Kemudian ini ada berita dari Bitcoin Core Development yang saat ini katanya lagi dilema. Pengembang inti Bitcoin mundur dari Lightning Network karena dilema. Anthony Riard yakin komunitas Bitcoin menghadapi dilema sulit karena serangan cycle pengganti kelas baru mengancam Lightning Network. Jadi kalau kita lihat dari beritanya ini ada semacam apa ya, semacam masalah teman-teman. Peneliti dan pengembangan keamanan Anthony Riard itu mengundurkan diri dari pengembangan Lightning Bitcoin dengan alasan masalah keamanan dan juga tantangan mendasar terhadap ekosistem Bitcoin. Menurut Reid yang dirilis di Public Linux Foundation, Riard yakin komunitas Bitcoin menghadapi dilema sulit karena serangan cycle pengganti kelas baru mendapatkannya Lightning dalam beberapa posisi berbahaya. Jadi membuat posisi Lightning Bitcoin itu mengalami masalah teman-teman. Ini semuanya bersifat teknis, ya bersifat teknis dan sangat-sangat banyak kode-kode yang sangat sulit untuk dipahami teman-teman, termasuk saya pribadi ya. Jadi intinya itu ada masalah, terus ada core daripada anggota daripada developer dari Bitcoin yang akhirnya mengundurkan diri. Kemudian Uniswap sekarang lagi dalam posisi yang sibuk-sibuknya. Salah satu yang mereka lakukan sekarang adalah melakukan burning. Pendiri Uniswap membakar 650 miliar US dollar ya Hecoin untuk melawan spekulasi. Jadi yang dibakar adalah Hecoin bukan Uniswap. Dan burning yang dilakukan ini itu setara dengan 99% dari total supply yang beredar. Jadi siapa nih yang trading token Hey token? Nah itu kemungkinan harganya melonjak karena burning yang dia lakukan. Kemudian ini dia teman-teman berita dari Uniswap dan juga Platypus yang sekarang lagi sibuk-sibuknya untuk merecover dana yang sempat dihack kemarin sampai 90%. Jadi dua platform ini adalah sama-sama platform DeFi yang mana platform DeFi ini banyak banget kena masalah hacking di tahun 2020-2023. Jadi rentang 2 tahun itu hacker itu sangat-sangat agresif ya. Banyak sekali yang namanya platform DeFi yang kena hack, DEX yang kena hack, dan ini adalah fase-fase ya recover teman-teman. Selamat datang di Finance Redefinisi. Dosis mingguan wawasan penting keuangan decentralized atau DeFi yang memberikan perkembangan yang signifikan dari minggu lalu. Seminggu terakhir DeFi didominasi oleh pengembangan platform pertukaran terdesentralisasi populer yaitu Uniswap setelah mengumumkan biaya swapnya hanya 0,15 mulai 17 Oktober dan mengaitkan sumber terbuka Uniswap untuk menimbulkan kontroversi karena pemaksaan kendali atau KYC. Jadi kemungkinan DeFi akan KYC. Teman-teman, karena banyak hacking dan ada banyak aset yang tentunya harus di-recover. Kalau tidak di KYC, maka ini menimbulkan kebingungan untuk orang-orang yang invest. Gimana developer bisa yakin untuk mengembalikan aset kalau semuanya sifatnya anonimus ya. Jadi apakah bakalan KYC atau enggak ya kita tunggu aja nanti ke depannya gimana perkembangan dari DeFi. Kemudian Binance ini dikabarkan untuk shutting down untuk European Visa Debit Card mulai Desember. Jadi ini langkah yang dilakukan oleh Binance di mana dia menghentikan untuk teman-teman yang suka deposit menggunakan kartu kredit Visa.
terutama di kawasan European teman-teman atau Eropa. Jadi ini sebuah eh, berita yang di-post langsung oleh akun bernama Michael S. Teman-teman, di mana Binance itu akhirnya udah tidak memfasilitasi lagi ya. Lagi sehingga orang-orang akan mencari alternatif lain gimana caranya untuk mereka invest di third party dengan third party karena sudah tidak bisa lagi menggunakan ya Visa. Jadi itu sih dari beberapa news dari market teman-teman, lumayan banyak news dan juga cukup memberikan impact lah terhadap pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan. Gimana menurut kalian, apakah Bitcoin ini bakalan lanjut rally di perdagangan hari ini atau justru Bitcoin malah bull trap? Ya, jadi kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita akan lihat langsung gimana kondisi dari pergerakan Bitcoin. Sebelumnya aku mau review dulu gimana pergerakan dari DXY. DXY hari ini bertahan di kisaran 106,1 di mana market stagnan karena weekend market forex udah tutup. Kemarin juga gold itu mengalami peningkatan yang signifikan, teman-teman. Tapi dari S&P 500-nya justru nyungsep. Nah, ini ada indikasi nih. Ada indikasi market beralih ke komoditas seperti gold yang udah turun lumayan signifikan. Kemudian juga Bitcoin kurang lebih juga udah mulai recover. Hari ini Bitcoin diperdagangkan di kisaran 30.000 something ya. Bertahan di kisaran level tersebut. BTC dominance-nya udah mulai turun guys. Udah mulai turun. Dan tentunya ini dimanfaatkan keras oleh banyak altcoin yang kemarin sempat kena press. Itu ada GRT udah naik lumayan, kemudian juga ada ARB yang sempat ada unlock token ya di beberapa kesempatan kemarin recover juga. CFX yang udah turun parah banget ini juga udah mulai recover. Kemudian BNB ya masih tetap strong di level saat ini di 215. Kaspa naik lumayan teman-teman, Kaspa. Terus juga ada Solana ini yang menjadi pemuncak daripada kenaikan banyak altcoin yaitu di Solana sendiri. Solana saat ini lagi berada dan menyentuh level resistance di kisaran 30 dolar. Matic juga nggak mau kalah. Matic ini mau mau berganti nama dari Matic jadi apa ya? Jadi Pol ya kalau nggak salah. Ya mungkin ini akan memberikan impact juga, nggak tahu juga sih teman-teman pastinya gimana, apakah ganti nama aja bisa memberikan impact, tapi yang pasti developernya sangat-sangat banyak melakukan upgrade ya terhadap jaringannya sebelum melakukan migrasi token nanti. Kemudian juga ada Launch, koin-koin micin, Habar juga naik, kemudian Cardano juga naik teman-teman. Jadi ya happy lah teman-teman, semuanya happy, Bitcoin naik, altcoin naik. Semoga aja bisa tetap konsisten untuk mengalami fase kenaikan. Kita lihat dari pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin cukup bagus, volume perdagangannya masih tetap strong, MACD-nya masih hijau, kemudian smart money-nya juga terus mengalami kenaikan. Wah, ini ada indikasi positif teman-teman terhadap market. Tapi gini, saya sendiri masih tetap mewaspadai yang namanya potensi head and shoulders. Kalau Bitcoin memang trennya bagus, maka Bitcoin harus membuktikan kepada kita semua bahwa Bitcoin saat ini lagi dalam fase menjelang bullish. Tandanya gimana? Lewatin dulu dong level resistance di kisaran 31.700. Kalau Bitcoin udah masuk ke level 32.000, itu besar banget potensi untuk Bitcoin terus mengalami kenaikan atau mengalami fase rally-nya. Dengan kesulitan likuidasi yang seperti sekarang ini, tapi kita masih masih apa namanya diwarnai sama rumor-rumor soal ETF yang bakal di-approve. Kemarin aja tuh yang masalah soal kesalahan anak magang di Cointelegraph yang nge-tweet kalau ETF Bitcoin dari BlackRock sudah di-approve, memberikan impact Bitcoin spike naik sampai 30.000. Ya kan? Rumor aja itu bisa bikin Bitcoin naik sampai ke level tersebut, teman-teman. Meskipun itu akhirnya dibanting turun lagi. Tapi teman-teman, kalau fake news aja bisa bikin Bitcoin naik sampai sana, apalagi kalau bener-beneran good news. Wah, bisa sell on news, teman-teman. Dan market bisa dikerek naik juga kalau memang itu yang terjadi. Dan ini menurut saya mengarah ke fase-fase perbaikan. Semoga aja memang dengan volume perdagangan yang cukup tebal belakangan ini akan berimpact terhadap kenaikan Bitcoin ke depannya. Bitcoin dan altcoin ya.
Sementara itu Bitcoin masih bergerak dalam sebuah ascending channel. Kalau saya pribadi lebih wanti-wanti, lebih hati-hati aja untuk sekarang, nggak terlalu banyak ikut rumor-rumor di luar, ikut FOMO, nggak teman-teman. Saya pribadi masih pegang barang. Kebetulan average-nya masih di atas ya teman-teman, jadi cenderung masih floating loss. Dan kalau Bitcoin memang ada koreksi, saya akan dedicate untuk ambil pungut balik barang lagi. Tapi kalau Bitcoin naik ya semoga aja jadi floating loss saya berkurang teman-teman, bahkan bisa berpeluang profit kalau Bitcoinnya bisa nembus level 32.000. Jadi sementara itu hari ini weekend, mungkin market nggak akan terlalu gimana-gimana ya teman-teman. Dan pergerakan Bitcoin sekarang sih udah mulai cenderung bagus. Semoga aja ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang scalping. Mungkin ada kenaikan penurunan jangka pendek, yaitu hal yang wajar juga teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 1 jam, Bitcoin ini kecenderungannya adalah membentuk yang namanya bearish divergence. Di time frame 1 jam ada bearish divergence. Saya tetap mewanti-wanti untuk hati-hati aksi taking profit di weekend. Di weekend biasanya banyak spekulasi yang masuk. Kemudian para whales big fund itu libur teman-teman. Weekend libur, hari Senin mereka baru mulai kerja. Dan biasanya memang weekend ini sering sekali sama manipulasi. Sering banget terjadi manipulasi. Dan ya teman-teman harus waspada sih teman-teman. Smart money-nya masih oke kok teman-teman. Masih oke, masih ada kecenderungan untuk market sepertinya dimainin harganya untuk naik ataupun turun untuk posisi sekarang. Jadi kalau Bitcoin andai kata nih trennya bagus, target 32.000 mungkin akan dites sama Bitcoin. Tapi kalau trennya nanti jelek, udah mulai melemah ya, bayar udah mulai melemah, maka teman-teman boleh banget perhatikan level 28.000 sebagai level support untuk Bitcoin. Kalau dia koreksi ya level tersebut berpeluang untuk menjadi lantai penahan Bitcoin dari crash atau penurunan. Jadi paling gitu aja buat pembahasan Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman. Jadi happy weekend, happy cuan. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar ya. Kita akan coba untuk bahas di kemudian hari. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram teman-teman. Buat kalian yang mau join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke gitu aja akhir kata saya Andre. Makasih.